Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi nih di pembelajaran tematik tema 5, pengalamanku, subtema 1, pengalaman di rumah, pembelajaran yang keempat nih adik-adik. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Hari ini adalah hari Minggu. Keluarga Benny duduk di teras rumah. Tiba-tiba Benny membaca puisi. Kira-kira puisi apa ya yang dibaca oleh Benny? Yuk kita lihat bersama-sama adik-adik. Nah, ini adalah puisi yang dibaca oleh Benny. Judulnya Taman Bungaku, karya Nikomang Juniati dari SDN 5 Jungatan. Mari adik-adik kalian dengar ya, puisi Taman Bungaku ini akan Kak Citra bacakan untuk adik-adik semuanya. Taman Bungaku. Taman bungaku, bila ku pandang hati pun senang. Tamanku cantik, sangatlah menarik. Taman bungaku, berserilah selalu, jangan pernah kau layu, karena aku kan bersedih-seduh. Oh angin dari segala rindu, mampirlah ke tamanku, sebarlah harum bungaku ke segala penjuru. Nah, itu tadi cara membaca puisi Taman Bungaku. Adik-adik perlu ketahui bahwa ketika kita membaca puisi itu berbeda dengan cara kita membaca bacaan yang lain adik-adik. Nah, yuk kita pelajari tentang puisi. Kak, Benny mau bertanya. Ini kata Benny ya. Iya, silahkan jawab kakak. Apa perbedaan puisi dengan bukan puisi? Tanya Benny. Nah, puisi itu ditulis dalam bentuk bait. Bait itu biasanya terdiri dari beberapa baris. Bukan puisi itu bila bentuknya paragraf atau bacaan. Banyaknya baris itu tidak ditentukan. Nah, pilihan kata dalam puisi itu kias, padat, dan indah adik-adik. Jadi puisi itu biasanya kata-katanya yang padat, kata-katanya itu yang tidak terlalu melebar kemana-mana ya, dan kata-katanya tuh indah seperti puisi Tamanku tadi. Nah, puisi adalah karya sastra bahasa Indonesia yang kata-katanya itu indah, padat, dan kias. Nah, ciri-ciri puisi apa? Nah, ciri-ciri puisi itu tadi menggunakan bahasa-bahasa yang indah, bahasa yang bagus adik-adik. Lalu ditulis dalam bait-bait. Satu baitnya bisa terdiri dari 4 baris. Nah, cara membaca puisi itu berbeda dengan membaca kalimat biasa atau membaca buku bacaan adik-adik. Dalam membaca puisi ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama adalah artikulasi, yang kedua intonasi, dan yang ketiga ekspresi. Apa yaitu? Bingung Kak Citra apa artikulasi, apa intonasi, apa ekspresi? Nah adik-adik yuk kita pelajari satu persatu. Artikulasi itu adalah saat membaca puisi, setiap kata yang diucapkan itu harus jelas dan tidak terburu-buru. Jadi intinya adalah pengucapan katanya harus jelas. Jadi bukan taman bungaku, engkau kupandang indah selalu. Bukan seperti itu adik-adik. Kata-katanya itu harus jelas dan tidak terburu-buru. Berikutnya itu tadi artikulasi. Sekarang intonasi. Nah, intonasi itu suara jelas, tidak terlalu keras tapi juga tidak terlalu pelan, atau bisa juga tinggi rendahnya nada saat membaca puisi. Tadi ketika Kak Citra membacakan puisinya itu tidak tinggi terus suaranya, tapi juga kadang pelan, kadang tinggi seperti itu. Itu namanya intonasi. Lalu berikutnya tadi ekspresi.
Nah, ini adik-adik tidak bisa melihat ekspresinya Kak Citra ya. Ekspresi itu adalah raut wajah kita saat kita membacakan puisi harus sesuai temanya adik-adik. Misalnya kalau puisinya tentang sesuatu yang menyenangkan ya wajah kita itu ceria. Tapi kalau puisinya tentang kesedihan ya wajah kita sedih. Itu yang namanya ekspresi adik-adik. Jadi kalau membaca puisi harus sesuai ekspresinya. Bukannya misalnya nih ya adik-adik ya, saat membaca puisi tentang bencana tapi raut wajah kalian itu malah senang. Itu salah adik-adik. Ketika kita membaca puisi tentang bencana ya kita otomatis ekspresinya harus sedih. Setiap puisi itu biasanya ada kata-kata yang indah atau kata-kata yang bagus. Nah, kita akan bersama-sama memahami makna atau arti dari sebuah kata adik-adik. Di sini Kak Citra punya kata cangkul. Apa sih makna dari cangkul itu? Nah, sebelum kalian mencari tahu makna dari cangkul, Kak Citra tunjukkan dulu. Cangkul itu seperti ini gambarnya. Jadi ini biasanya digunakan oleh para petani, tukang kebun untuk apa? Menggali tanah adik-adik ya. Nah, berarti cangkul itu adalah alat untuk menggali dan mengaduk tanah. Nah, adik-adik tahu ya sekarang arti dari kata cangkul. Berikutnya ada kata siramilah. Nah, adik-adik apakah kalian pernah menyirami tanaman? Apa sih arti kata siramilah? Nah, seperti ini ya, ini kan sirami, menyirami. Siramilah itu artinya adalah mencurahkan air ya. Itu arti dari kata siramilah. Lalu berikutnya ada kata tumbuh. Nah, Kak Citra punya gambar manusia, hewan, tumbuhan. Di sini terlihat dari manusia yang awalnya kecil ya, hanya bisa merangkak lalu tumbuh. Awalnya ayam, dari telur bisa tumbuh menjadi ayam dewasa. Tumbuhan juga begitu. Lalu apa sih arti dari kata tumbuh? Nah, kata tumbuh itu artinya adalah bertambah besar. Itu arti dari kata tumbuh. Berikutnya ada kata bermekaran. Nah, ini Kak Citra punya dua gambar nih. Maksudnya bermekaran itu apa ya? Ini dari bunga mawar yang kuncup menjadi mekar. Jadi bermekaran itu artinya apa? Nah, bermekaran itu artinya adalah mulai berkembang dan menjadi terbuka. Biasanya bunga itu kuncup dulu seperti ini adik-adik. Lalu nanti kalau bermekaran itu akan mengembang seperti ini, akan terbuka seperti ini. Itu arti kata bermekaran. Kata berikutnya adalah berkicau. Nah, kalau berkicau ini berhubungan dengan burung ya adik-adik ya. Kira-kira apa sih arti kata berkicau? Arti kata berkicau itu adalah bunyi burung. Nah, adik-adik sekarang tahu, oh kicau itu bunyi dari burung. Burung itu suka berkicau seperti itu.